Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah cek di 081 665 8779. Chat di 081 665 8779. Pada kesempatan hari menjawab pertanyaan dari mitra pembenihan untuk masalah packing bibit ya. Jadi masalah packing bibit yang dikirimkan ke CV Minaja Lestari, saya ingin menghimbau ya, mohon untuk diikuti dengan sebaik-baiknya karena ini berkaitan dengan hasil bibit yang sampai ke sini ya. Karena melewati proses perjalanan itu penting masalah packing. Jadi saya harapkan kepada semua mitra pembenihan jangan hanya yang penting bibit di situ bagus. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pada saat bibit di situ bagus sampai ke sininya seperti apa kan itu. Nah, masalah packing ini sangat berdampak sekali pada kesehatan ikan dan tidak cacat dan lukanya ikan ya. Jadi packing yang saya sarankan dan diharuskan oleh CV Minaja Lestari ya, diusahakan adalah menggunakan jeligen ukuran 30 liter. Ya, ini saya sampaikan. Jeligennya menggunakan 30 liter. Ini ada tulisannya timbul ya 30 liter. Ya, ini 30 liter. Ya, kemudian jeligennya seperti ini. Ya, ini juga memudahkan nanti saat proses penuangan. Ya. Tidak direkomendasikan, disarankan menggunakan galon bekas seperti ini. Jadi kalau nanti ada kirim bibit dengan model-model yang tidak sesuai standar packing, bibitnya tidak akan kita terima. Karena ini pasti berdampak pada kita sebagai penerima bibit. Kemudian dengan jeligen 30 liter itu yang modelnya seperti ini. Karena jeligen yang model lain nanti saat penuangan bibit juga bermasalah. Ada kesulitan dalam proses penuangan karena bibit tidak serta-merta langsung keluar semua. Jadi saya harapkan jeligen-jeligen yang model lain jangan digunakan ya. Jeligennya seperti ini. Kemudian setelah membeli jeligen seperti ini, untuk membuat lubang oksigen pada jeligen ini gunakan bur besi yang mata burnya tajam. Ingat, bur besi yang mata burnya tajam. Ya, ini jadi hasil lubangannya ini halus ya. Hasil lubangannya betul-betul halus dan bagus. Ya, tidak ada sisa potongan plastik yang menghadap ke bawah. Kalau burnya nggak tajam, ya ini bisa tidak halus ya. Lubangnya tidak plong gitu ya. Ada sisa potongan plastik yang tidak putus yang menghadap ke arah bawah, ke arah dalam. Ya, contoh ini. Ya, ini contoh ini. Ini sisa-sisa potongan seperti ini berbahaya. Jadi sisa potongan plastik yang menghadap ke dalam. Nah, ini menghadap ke dalam ini tajam ini ya. Jadi ini lubang-lubangnya ini bermasalah. Jadi tidak bisa sisa potongan plastik yang menghadap ke dalam itu tidak putus. Sehingga kalau kita lihat dari dalam jeligen kalau bisa gitu, itu tajam-tajam menghadap ke bawah. Nah, ini beresiko nanti saat bibit dikirim. Ya, karena saat perjalanan pasti bibit-bibit itu lompat-lompat, kepalanya banyak yang luka. Mohon diperhatikan kepada semua mitra. Perjalanan 8 jam sampai sini pasti 100% ikannya luka semua kepalanya. Ya, jadi ini beda. Nah, kita lihat ini. Ya, ini burnya tidak tajam. Ya, dan ini burnya tajam. Hasilnya beda, ya. Jadi kalau burnya tajam,
bulat rapi. Ya, ini halus ya. Bagian bawah juga halus, bagian luar juga halus. Ini sangat berdampak pada bibit yang dikirim ke sini. Jadi yang seperti ini tidak dianjurkan. Dan ini dirigennya 25 liter. Ya, 25 liter terlalu kecil. Tidak disarankan. Jadi untuk kirim bibit ke sini yang ukuran 67, satu jeligen ukuran 30 liter ini diisi 500 ekor. Ya, 500 ekor. Sudah dengan serepnya ya, 50 ekor. Ini ya, jadi mohon diperhatikan jeligennya jelas beda. Ya, ini 30 liter, ini 25 liter. Mohon diperhatikan untuk semua mitra yang kirim bibit ke sini. Ya. Dari sisi packing tolong diperhatikan. Jangan asal-asal lubang saja, karena kalau asal lubang, burnya tidak tajam, ya seperti ini tadi saya sampaikan. Nih, seperti ini. Ini bahaya. Ya, bibit-bibit yang sampai ke sini, waduh, 99% kepalanya banyak yang luka merah-merah itu. Moncongnya kepalanya berbibit itu banyak yang rusak. Ya. Dan ini yang menjadi resiko penerima kami sebagai pengepul, ini beresiko. Jadi minta tolong kepada semua mitra pembenihan ya, memperhatikan masalah packing. Kalau packingnya nanti tidak seperti ini, tidak standar, bibitnya akan kita kembalikan. Ya. Karena resiko ada pada kami. Ya. Karena kalau berapapun jumlah yang Anda kirim, kalau luka semua, kita yang menanggung resiko kematian. Ya, timbulnya penyakit dan tidak mau makan. Ya, bisa fatal akibatnya. Kalau Anda kirim misalkan contoh 10.000 luka semua, bagaimana kan? Terjadi resiko kematian, kami yang nanggung. Padahal kami kepada mitra juga sudah membayar harga benih itu sesuai. Sementara di sini bibitnya mati semua, kan? Ya, kemudian dengan packing menggunakan galon bekas ya ini. Ya, ini tidak disarankan. Kenapa? Kalau dibur bahan plastik seperti ini cenderung tajam. Ya, walaupun di bagian tidak bisa bersih semua, yang tajam ke bawah juga banyak karena ini agak getas gitu ya, agak keras ya. Tipis tapi keras ya. Cenderung dia membentuk sisi-sisi tajam. Ya, jadi jangan menggunakan galon seperti ini, karena ini juga beresiko. Bibit yang dikirim ke sini sama, ini lebih parah lagi daripada yang plastik putih ini. Jadi kalau ini lebih cepat luka, karena sisi-sisi bagian dalam itu seperti pisau tajam, ya, seperti membentuk sisi yang tajam. Jadi sangat berbahaya sekali kalau yang ini. Kenapa jangan sarankan untuk membawa galon? Kalau cuma dekat mungkin perjalanan 15 menit, nah oke, enggak masalah. Tapi kalau untuk jarak luar kota, saya tidak sarankan menggunakan galon bekas. Ya, dengan alasan apapun, mitra pembenihan yang memang sudah niat berusaha harus mengupayakan jeligen seperti ini untuk pengiriman. Ya. Nanti bibit dikirim ke sini, jeligennya dikembalikan. Dikembalikan lagi untuk pengiriman berikutnya. Jadi minta tolong kepada semua mitra pembenihan terutama memperhatikan dari masalah packing. Kelangsungan usaha pembenihan yang Anda lakukan ini juga ada hubungannya dengan bibit yang Anda setorkan ke sini. Kalau kami selaku pengepul mengalami resiko yang besar, ini Anda tidak akan bisa berlanjut dari sisi pembenihan. Siapa yang mau membeli kan? Karena kami juga tidak akan bisa bertahan kalau bibit yang Anda setorkan berapapun jumlahnya itu mati terus. Ya, luka-luka mati, luka-luka mati. Atau mungkin kita harus mengobati dulu ya. Jadi mungkin dari situ bibitnya bagus-bagus kok Pak Wanti dari sini. Ya iya bagus dari situnya. Tetapi dalam proses packing yang tidak benar, sampai sini akhirnya apa? Bibit banyak yang luka dan banyak yang mati ya. Tolong diperhatikan ya. Kemudian nanti airnya itu batasnya cuma sampai di sini sebelum ada ikannya. Jadi sebelum ikan dimasukkan airnya sebatas ini ya. Ini ada tulisannya, ini airnya segini ya.
di bawah batas yang tulisan GA ini segini. Nanti kalau ada ikannya diisi, naik airnya. Ya, jadi segini aja airnya batasannya. Isi dulu. Kalau bisa sebelum proses pengiriman itu air yang digunakan untuk mengisi di dalam galon ini, di dalam drigen ini sudah diendapkan dulu, usahakan 1 minggu sebelumnya. Ya, untuk hasil yang maksimal untuk proses pengiriman benih itu adalah kolam diisi air, kemudian dikasih aerator. Ya, pelupuk-pelupuk gitu ya. Jadi pelupuk-pelupuk seperti untuk akuarium. Jadi air yang digunakan untuk pengiriman bagusnya dikasih aerator. 1 minggu gitu dihidupkan aeratornya itu untuk menambah kadar oksigen dalam air, sehingga nanti dalam proses pengiriman itu akan lebih bagus ya. Ya contoh ya seperti ini. Nah, ya, jadi airnya dikasih kolam atau tandon air yang menggunakan untuk pengiriman itu dikasih aerator seperti itu. Itu akan berdampak pada kesehatan benih ikan yang dikirim. Jadi airnya saja, air yang di aerator berterus-terusan itu akan menimbulkan kadar oksigen yang terlarut cukup besar, sehingga ikan akan lebih siap dalam proses pengiriman ya. Nah, ini mohon diperhatikan kepada semua mitra pembenihan. Jadi jangan lupa gunakan drigen yang sudah kita tetapkan. Mohon diperhatikan ya, bagaimanapun harus diusahakan, karena drigen ini juga akan sebagai alat bantu untuk proses pengiriman dengan hasil yang lebih baik. Ya, itu ya jawaban kepada semua mitra pembenihan untuk masalah packing, tolong diperhatikan. Dan sekali lagi jangan gunakan galon bekas untuk proses pengiriman bibit. Ya. Oke, itu yang bisa saya jawab. Tetap terus di channel Dunia Ikan Gabus ya, masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Baik, masih menjawab pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Berkaitan dengan masalah kolam, ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Rizky ya, Pak Rizky atau Mas Rizky ini yang ada di Jember. Kolam saya menggunakan kolam semen, tetapi perasaan saya tidak ada yang bocor, tidak ada yang retak, tetapi kalau diisi air itu kok habis terus Pak. Ini kan ada solusinya Pak, mohon pencerahannya. Ya, mungkin yang terkait pertanyaan yang hampir sama, masalah kolam bocor. Sebetulnya kalau kolam semen yang sudah di-aci itu sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup rapat ya untuk diisi air, biasanya sudah tidak bocor. Tetapi kadangkala ya pori-pori dari acian ada yang kecil sekalipun, selubang jarum misalkan yang tidak ikut ke aci ya, itu juga bisa menyebabkan bocor. Atau retak rambut ya, yang mungkin ada di dalam kolam, yang sangat kecil sekali, yang kita kadang kalau nggak jeli betul-betul nggak bisa kita melihatnya. Nah, biasanya yang bocor seperti itu, dan juga bisa jadi di arah pembuangan di sini. Jadi ya bisa jadi juga ada di sini ya. Jadi di posisi ini ya, ini juga penting sekali pada pemirsa dan teman-teman. Jadi posisi antara sok ya, antara keni yang ada di bawah dengan pralon tegaknya ini kurang rapat ya. Jadi biasanya yang keni, kalau keninya itu standar ya, keni pipa paralon itu standar yang biasanya mereknya bagus ya. Jadi kebanyakan bengkok, sok ataupun keni itu
kualitasnya bagus. Nah, yang membedakan itu biasanya dari kualitas peralonnya, pipanya. Jadi kalau misalkan ini pipanya, ya pipa pembuangannya ini tidak yang bagus, kadang antara keni dengan pipa paralon ini lobok, ya lobok, sehingga pada saat dimasukkan begini, nah ini tidak bisa kenceng, ya kita goyang-goyang ini goyang, ya. Nah ini bisa menyebabkan bocor. Tetapi kalau pipa paralonnya yang kualitasnya bagus seperti ini misalkan, ini kalau kita masukkan ke sini, dah dia kencang sekali, nggak goyang, ya, nggak goyang sama sekali. Kita dorong-dorong pun nggak goyang, karena antara keni dan peralon itu akan pas, ya. Jadi yang perlu diperhatikan dari sisi pembuangan, kemudian juga dari lantai ataupun tepi kolam. Nah, di sini kolamnya dulu juga memang ini bocor, ya. Ya, letak rambut halus itu. Ini kita lakukan pengecatan dengan cat pelapis anti bocor. Ya, ini sudah kita lapisi, warnanya agak biru. Ini sudah cukup membuat kolam ini jadi rapat kembali. Kalau kolam ini tidak berada di pembuangan kemarin, tetapi berada di lantainya dan pojok-pojok kolam. Ya, ini. Nah, kita buatkan langsung di atas untuk luberannya, sehingga apa? Kalau misalkan kita mau nguras, tinggal dibalik. Masukkan di sini. Dah. Air sudah keluar. Kalau kita mau membersihkan, tinggal disemprot air, kotorannya berupa lumpur keluar. Dah, tinggal ditutup kembali. Ya. Jadi pastikan dari sisi pembuangan sana rapat. Kemudian kalau misalkan terjadi retak rambut yang ada di kolam, itu bisa langsung digunakan cat pelapis anti bocor. Cat pelapis anti bocor, sehingga nanti kolamnya tidak bocor kembali. Ya, berlanjut ke pertanyaan berikutnya, masalah kolam. Apakah kolam benih pembesaran dari awal itu harus menggunakan kolam keramik? Jadi untuk masalah kolam pembesaran ikan gabus itu memang saya pernah mengupload yang kolam keramik ataupun tidak. Tetapi kalau untuk pembesaran tidak perlu menggunakan kolam keramik. Ya, nanti kosnya lebih mahal jadinya. Kosnya lebih mahal dan pengerjaannya juga lebih lama nantinya. Ya, jadi cukup kolam semen. Kalau memang kolam semen tinggal diaci aja, sudah tidak masalah. Jadi tidak harus menggunakan kolam keramik. Ya, karena kalau kolam keramik di sini itu berfungsi dua macam. Jadi kadang bisa kita gunakan untuk bibit, untuk menampung bibit mitra dari pembenihan, atau untuk menampung hasil panen dari mitra pembesaran. Ya, jadi kalau untuk fungsi ganda, kolam ini memang kita buat menjadi kolam keramik. Jadi bisa digunakan untuk kolam penampungan hasil panen ataupun untuk menampung benih yang jumlahnya banyak, sehingga tidak terjadi luka ini pada badan ikan, ya. Kita menggunakan kolam keramik. Jadi tidak harus, jadi teman-teman yang mau pembesaran ya tidak usah harus pakai kolam, nggak harus pakai kolam kolam dari keramik, ya, biar biayanya lebih hemat. Kemudian berkaitan dengan masalah tanaman air yang ada di kolam induk, ya ini pertanyaan dari beberapa mitra juga. Bisakah tanaman air itu kita ganti menggunakan tanaman dari plastik, ya, bahan plastik, ya. Ya, diusahakan tetap tanaman asli, ya. Jadi kalau misalkan saya pernah menggunakan raffia dari bahan plastik, itu memang itu hanya khusus induk yang ada di sini saja. Jadi kalau memang mau untuk proses pembenihan, ya tetap gunakan tanaman asli, ya. Ini contoh tanaman asli, ya. Jadi tidak ada tanaman plastik, ya. Ya memang mungkin dari sisi hemat ya mudah cari tanaman plastik, ya. Tapi seperti
arahan yang kita sampaikan ya untuk pembenihan tetap menggunakan tanaman, bisa menggunakan apu-apu, bisa menggunakan eceng gondok, bisa menggunakan selada air ataupun tanaman air yang mengapung di permukaan. Yang penting agak-agak lebar itu bisa ya. Jadi jangan gunakan tanaman plastik ya. Itu tidak direkomendasikan. Oke, masih tetap di channel Dunia Ikan Gabus, masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.